Shalom. Semangatnya harus semangat pagi ya. Dipuji nama Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan, menyembah Dia pada sore hari ini bersama-sama di tempat ini, Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia, anugerah, penyertaan di sepanjang perjalanan hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai detik ini, kami tahu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Izinkan kami menyembahmu, meninggikan namamu sekali lagi pada sore hari bersama-sama dalam roh dan kebenaran, dengan segenap hati kami, dengan tidak henti-hentinya. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan menyenangkan hatimu, meninggikan Kau, dan biarlah segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan
hadirat-Mu ya Tuhan. Membawa persembahan ke tempat kudus-Mu, menaikkan pujian, sembah hanya bagi Allah kami yang mulia. Terima kasih buat kuasa salib-Mu Tuhan, yang menyelamatkan setiap kami dan berikan kesempatan bagi kami untuk menjadi ciptaan yang baru, segala baru, surga. Terima kasih.
menyerahkan domba-dombamu, anak-anakmu, umat kepunyaanmu sendiri. Inilah kami, lawatlah kami, sebab Engkau menebus kami dengan darah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Berkenanlah atas segala pujian-pujian kami. Kiranya manis di telinga-Mu Engkau mendengar. Pada saat ini kami berkumpul duduk diam di kaki-Mu mendengarkan firman-Mu ya Allah. Apapun yang terdengar di telinga kami, kiranya perkuat itu ya Tuhan sampai ke dalam sum-sum sendi dan roh kami. Itulah satu-satunya makanan kami melebihi dari roti. Roti hidup yang dari Allah sendiri. Satu-satunya air yang melebihi air dari manapun. Itulah air hidup. Mari Tuhan, firman-Mu yang memulihkan, firman-Mu yang cukup bagi kami. Di dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tadinya saya berdiri di belakang, sekarang saya berdiri di depan. Ada tempat aja ya. Saya menyapa yang ada di Tanjung Priok, Jakarta. Shalom. Yang ada di Dumai, dunia maya maksudnya. Dari segala tempat, kita tidak tahu dari kota mana aja, tapi dari seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, kebaikan atas teknologi membuat pelayanan kami tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Oke, pada hari ini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala atas kepercayaannya. Pada akhirnya saya bisa melihat bahwa yang menyuruh bukan cuma sekedar Bapak Gembala, tapi Tuhan sendiri. Jadi modal saya berdiri di sini cuma ya Tuhan, saya mau. Kalau kita ingat apa yang terjadi dengan Musa, berbantah sekali, Tuhan masih sabar. Berbantah yang kedua kali ditulis dalam Alkitab, maka bangkitlah murka Tuhan. Jadi saya modalnya cuma ya Tuhan. Kalau Tuhan suruh, Tuhan gak lihat CV, Tuhan gak pandang kemampuan, karena saya percaya semua yang akan diperlukan Tuhan cukupkan. Oke, mari Bapak Ibu, pada hari ini saya mengkaji sebuah tema yang anggap saja sharing ya Bapak Ibu. Jadi judulnya dibuat agak provokatif ya, namanya juga judul ya, Taman Eden di rumah kita ya, karena banyak sekali bukan Taman Eden, taman hurufnya berubah satu ya. Jadi bagaimana biar jangan Taman Eden, tapi Taman Eden. Pertama kali saya perkenalkan diri saya. Saya Jadi Mulyadi ya. Itu ada QR code, mungkin boleh difoto Bapak Ibu. Itu isinya slide ini kok, bukan keris. Kalau isinya keris nanti Bapak Ibu ditanya-tanya KPK ya. Jadi saya ambil foto, jadi slide-nya bisa diperoleh dengan men-scan keris itu. Mungkin itu email saya. Kalau memang ada sesuatu yang dipertanyakan ya tentu kita bertanggung jawab atas apa yang kita katakan di sini. Saya ringkas minggu yang lalu itu dari khotbah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, keluarga yang berkemenangan. Jadi beberapa poin yang menjadi penyampaian dari Bapak Gembala minggu yang lalu. Pertama, bila kita sendirian tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Nanti saya akan kupas. Tidak bisa berbuah kalau sendirian. Poin yang kedua, Allah telah menaruh kita dalam keluarganya yang terdiri dari saudara-saudari seiman kita. Jadi itu kita sadari. Dan di dalam saudara-saudari seiman kita akan ada kasih, ya, pengertian, dan saling mendukung. Ini poin yang minggu lalu. Jadi sekarang saya mencoba membahas, kalau memang mengasihi itu sulit, kenapa? Kalau saling mengerti itu sulit, mengapa? Saling mendukung itu sulit, kenapa? Padahal
poin-poin terakhir ini itu poin untuk menghadirkan surga di rumah. Kalau surga ada di rumah, nggak aneh kalau keluarganya berkemenangan. Jadi poin-poin ini betul disampaikan oleh Pak Gembala. Sekarang saya coba lihat yang menghalang apa ya, coba kita atasi, gitu kira-kira ya. Nah, dalam slide minggu ini yang akan saya bahas, yang pertama, mengapa kita hidup dalam keluarga? Nah, keluarga ini bolehlah keluarga inti, keluarga sejarah, atau dalam pengertian yang lebih luas, komunitas. Kenapa kita harus hidup di komunitas? Bukannya sendirian aja bisa, Raja Wali sendirian bisa, hewan-hewan lain sendirian bisa, tapi kenapa manusia harus hidup dalam komunitas? Dan yang melanggar hidup dalam komunitas biasanya hidupnya tidak akan baik. Kenapa ya? Kemudian adakah penghalang kita menghadirkan Taman Eden di rumah atau komunitas kita? Ya, ketika Allah menciptakan Taman Eden, Allah memberikan maksud bahwa taman itu jadi rumah. Jadi Allah nggak bikin rumah, Allah bikin taman. Semua pohon yang ada di taman ini boleh kau makan, tapi pohon yang bla-bla dan seterusnya. Begitu kira-kira. Taman ini indah. Dan ketika kita buat rumah, kenapa rumah kita seharusnya sama dengan taman? Kalau tidak, kenapa? Ya. Nah, itu tadi saya sudah kasih review kenapa ada penghalang dalam saling mengasihi, ada penghalang dalam saling mengerti, atau ada penghalang dalam saling mendukung. Bagaimana mengatasi penghalang atau hambatan itu? Jadi ceritanya saya langsung ke ujung. Nah, ini kan nanti harusnya ada di ujung, tapi saya tampilkan beberapa kali, maksudnya biar teringat gitu ya. Kalau tidak diingat ya QR code ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sebetulnya jawabannya saya coba ringkas dalam 3 poin. Yang pertama, lepaskan pengampunan terhadap masa lalu kita. Loh, kok tiba-tiba ampuni masa lalu? Ya, nanti saya akan jelaskan. Jadi ini biar diingat, 3 poin ini saya sering-sering keluarkan. Ini seperti Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, poin yang kedua, segera fungsikan imamat rajani di dalam keluarga, entah di keluarga, entah di komunitas, ya. Apa ini dasarnya? Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Imamat rajani, jadi harusnya berfungsi baik di rumah ataupun di komunitas ataupun hubungan kakak adik, harusnya berfungsi. Kalau tidak, segera fungsikan. Kemudian jadikan doa bersama sebagai keniscayaan. Doa bersama mudah diingat, sebetulnya ibadah bersama, penyembahan bersama, musibah keluarga sebagai sesuatu yang teratur dan selalu dibutuhkan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi 2 sepakat untuk mengatasi banyak hal. Nah, sekarang saya masuk ke kenapa ada keinginan bawaan manusia untuk berkomunitas. Ya. Mari kita mengenal Allah, tentu mengenal Allah seturut firman-Nya. Dalam khotbah saya lupa pendeta yang ilmunya itu di Kristolo, dia menekankan berkali-kali, kenallah Allah, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenal Allah. Mengenal dari mana? Tentu seturut firman-Nya. Dari Markus 12 ayat 29 sampai 30. Ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi terjemahan dari Perjanjian Baru, Perjanjian Lamanya, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kemudian ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita mengenal Allah kita sebagai Allah Tritunggal, berupa pusing. Nah, supaya tidak pusing, maka Tuhan sudah bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jadi kita baca
biar akal budi kita nyampe sejauh yang Tuhan kasih sama kita gitu. Memang Tuhan tidak terselami, Tuhan tidak terpikirkan, maka Dia menyatakan dirinya sejauh yang kita mampu untuk mengerti. Jadi yakinlah, kalau Tuhan menyatakan dalam Tritunggal, kita mampu sebatas yang menyampaikan kita memahami. Nah, yang kemudian Tuhan Yesus menyatakan Bapa sebagai Tuhan kita, bahwa Tuhan itu esa. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan hubungan antara dirinya dengan Bapa? Dalam Yohanes 17 ayat 21, ya, Dia berfirman, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau. Jadi Tuhan Yesus dengan Bapa, Dia bilang Dia satu. Tapi kenapa Dia berbicara seperti seolah-olah ada dua subjek? Jadi dari sini kita lihat, oh ada dua nih. Tapi apa nih? Dua Tuhan? Tidak, karena Dia sudah bilang Tuhan itu esa. Maka kita mengenal ada dua pribadi, baik Bapa dengan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi dalam Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Jadi Tuhan Yesus tidak bilang bahwa roh kebenaran diciptakan oleh Bapa. Enggak, dia adalah keluar dari Bapa. Berarti ini adalah bagian dari Allah juga. Ya, dari sini kita tahu ada tiga pribadi di dalam satu Tuhan. Itulah istilah Tritunggal. Mungkin saya nggak banyak bicara. Sudah pernah sama pendeta Chris Tama. Jadi saya cuma ngambil dari beliau aja ya. Nah, Tertullianus yang hidup di tahun 1500 sampai 230, dia menjelaskan Tritunggal. Res persone una substantia. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Jadi mereka adalah Allah, tapi tiga pribadi. Tetap satu Allah, tapi tiga pribadi. Discreti non separati. Terpilah, tak terbagi. Jadi nggak bisa dibagi, tetapi masing-masing bisa berkomunikasi dengan kita. Kemudian distincti non divisi. Berbeda, tak terpisah. Jadi selalu setiap pribadi menyatakan Tuhan Yesus bercerita tentang Bapa, Tuhan Yesus bercerita tentang Roh Kudus, Roh Kudus bercerita tentang Bapa, mewakilkan ke kita juga tentang Tuhan Yesus. Maka segala sesuatu yang berasal dari Roh Kudus tidak mungkin dia berkata terkutuklah Kristus, tidak mungkin. Nah, kenapa kita perlu mengenal Allah seluruh firman-Nya? Karena kita nanti mau tahu ini. Kenapa sih kita harus hidup berkomunitas? Nah, bagaimana Allah mengasihi sebelum dunia ada? Kan Allah menciptakan dunia, Allah itu katanya kasih. Ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Nah, itu dulu. Nah, kasih itu kata kerja. Kata kerja itu punya makna. Ada artinya itu kata kerja kalau ada pekerjaannya. Ya, jadi Allah mengasihi. Ya, ngapain? Ya, memberikan apa? Kemudian ada pelakunya. Yaudah, Allah mengasihi. Nah, siapa yang memberi kasih? Kemudian ada penerimanya. Siapa yang mendapat kasih? Ya, bila Allah adalah kasih, maka Ia akan mengasihi. Namun bila dunia dan juga manusia ya, belum diciptakan, maka Allah mengasihi siapa? Apakah Allah mengasihi malaikat? Mari kita bersyukur ya, bahwa Tuhan betul-betul membedakan antara malaikat dengan kita. Malaikat diciptakan untuk tugas tertentu. Malaikat tidak diberikan kehendak bebas atau kebebasan memilih. Ketika Lucifer memberontak, udah langsung buang. Dan malaikat yang memilih Lucifer otomatis buang. Beda dengan manusia. Ya, romantisnya Tuhan. Ketika manusia melanggar apa yang Dia suruh, perkataan pertama Tuhan belum sampai pada menyalahkan. Dia tanya, di manakah Engkau? Jadi Dia mencari dan menyelamatkan manusia. Jadi bukan malaikat, Allah bukan mengasihi malaikat. Kejadian 1 ayat 1.
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Ya, dalam 3 ayat pertama ini kita bisa melihat suatu rahasia yang kata Paulus tersimpan berapa tahun. Di ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian bagaimana Allah melingkupi langit, melingkupi dunia, roh Allah, ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata melayang-layang ini seperti melingkupi sebetulnya. Ya. Jadi kendala bahasa begitu ya. Misalnya ada satu kata hari-hari ini, misalkan apa ya, hebring, itu menerjemahkannya susah. Jadi demikian kita hanya bisa memotret satu bagian, oh itu melayang-layang. Padahal maksudnya itu seperti mengerangi, seperti memeluk. Jadi kalau roh Allah sampai sebegitunya, bukankah dia juga Allah sendiri? Kemudian ada firman Allah. Nah ini kita tahu kenapa firman Allah itu Allah. Itu dari Yohanes 1 ayat 1. Nah, mengapa manusia membutuhkan komunitas untuk saling mengasihi? Nah, ini pertanyaan dari ditanya di depan, maka kita temukan jawabannya sekarang. Iman Kristen mampu menjawab Allah yang adalah kasih dan menjelaskan bagaimana cara Allah mengasihi sekalipun dunia belum ada, manusia belum tercipta. Bapa mengasihi firman-Nya, yaitu Yesus, Tuhan Yesus. Bapa mengasihi Roh Kudus, firman atau Yesus mengasihi Roh-Nya. Dan ini saling mengasihi. Ya beda, saya mengasihi jiwa saya, tapi jiwa saya nggak bisa komunikasi sama saya. Saya mengasihi roh saya, ya itu nggak saling berkomunikasi. Tapi karena ini Tritunggal, 3 pribadi, mereka bisa saling berkomunikasi. Itu kenapa disebut Allah adalah kasih. Maka inilah bagian dari gambar dan rupa Allah. Ya, dalam kemahaesaannya pada sila ceritanya sila 1. Ketiga pribadi Allah saling mengasihi bahkan sebelum dunia ada. Ya, gimana sih 3, 1, 1, 3? Ya maka dibilang Maha Esa. Keesaannya itu maha melampaui yang harusnya manusia bisa pikirkan. Jadi memang kita masuk dalam sila pertama itu dalam pengertian begitu. Satu kayak nunggu ayam bertelur, 0,0,0,0,1 blok 1. Kalau cuma mau yang kayak begitu, ya kita juga ada. Kalau cuma Allah itu satu, iblis juga percaya sampai gemetar. Nah kan kita masuk dalam pengertian yang lebih, bukan cuma sekedar yang iblis tahu. Iblis ketemu Tuhan Yesus saja, engkau anak Allah, dia gemetar. Ya, dia aja tahu itu Allah, tapi dia bisa bedakan itu anak Allah, Bapa ada di surga. Jadi kita juga harus di atas iblis mampu membedakan kayak gitu. Jangan pula nanti kita rendah diri, minder kalau ditanya mana ayat yang menyatakan Yesus menyatakan sembahlah aku saja. Saya bisa tunjukin ayatnya sembahlah aku saja, tapi bukan Yesus yang bilang. Yang bilang itu iblis. Karena Allah itu bukan Allah yang minta-minta disembah. Allah kita itu Allah yang keagungannya luar biasa, kasihnya luar biasa. Barang siapa ada di hadiratnya, suka nggak suka tersungkur. Udah pasti menyembah, ngapain dia minta-minta disembah? Jadi itu ya, kemahaesaannya dalam 3 pribadi saling mengasihi. Dan berikutnya, manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Kita udah tahu ini, gambar dan rupa Allah. Maka manusia akan hidup baik atau maksimal, optimal, hebatlah, sempurna dengan mengasihi seperti Allah yang sempurna mengasihi. Karena Allah memberikan penolong sepadan, dan menurut dia tidaklah baik bila manusia hidup sendirian. Maka manusia akan saling mengasihi dengan penolongnya. Jadi bisa bicara sesamanya, bisa bicara pasangannya, bisa bicara komunitasnya. Dan inilah awal kebutuhan manusia akan komunitas. Gak bisa manusia tidak berkomunitas. Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah, dan gambar Allah adalah komunitas. Jadi kayak melawan takdir, ya rasakan sendiri kalau melawan takdir. Ya, jadi keluarga adalah salah satu komunitas inti. Sebenarnya ada komunitas-komunitas lain ya. Intinya, karena kita segambar dan serupa dengan Allah, gak bisa kita hidup sendiri. Gak akan bisa.
Udah banyak yang mencoba, udah banyak yang gagal, tapi kalau masih ada yang mau coba lagi, ya saya aja. Mari kita belajar dari pengalaman orang lain untuk kesuksesan kita. Jangan kita ngerasain sendiri baru itu benar. Itu fungsinya kita berkomunitas, saling belajar, saling membangun dan sebagainya. Nah ini saya ulang lagi ya, ini pokoknya pembahasan ini. Lepaskan pengampunan terhadap masa lalu kita, segera fungsikan imamat rajani di keluarga atau komunitas, jadikan doa bersama sebagai suatu keniscayaan. Oke, kita lanjut lagi. Apa masalah dalam komunitas atau keluarga? Nah, sekarang sudah mulai masuk di ini ya. Ada apa dengan hati orang tua dan hati anak? Saya ingat nubuat Tuhan, bukan nubuat, firman Tuhan di dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Nah, saya cari dalam dua versi Alkitab yang berbeda. Itulah kendala masalah bahasa ya. Kadang kita ngerasa ini terjemahannya saya bisa dapat yang lain, sisi yang berbeda, sisi yang satunya lagi itu. Maka saya cari versi-versi Alkitab yang berbeda. Atau kalau dalam atau lihat ke bahasa aslinya. Nah, ini saya cari dengan bahasa yang Alkitab yang berbeda. Pertama, versi Alkitab yang terbuka. Ayat ya. Ayat 5. Lihatlah, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum kedatangan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, ayat yang ke-6, lalu dia akan mengembalikan hati ayah kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada ayahnya, supaya aku tidak akan datang dan membinasakan bumi dengan kutukan. Kalau dalam terjemahan baru, memukul bumi sehingga musnah. Tapi di sini ada yang lebih jelas, lebih eksplisit, kutukan. Jadi ketika hati ayah dan hati anak tidak bersatu, maka Tuhan membiarkan ada kutukan. Nah, ada lagi yang lebih jelas lagi, versi Alkitab Firman Allah yang hidup, FAYH. Saya langsung baca ayat yang ke-6. Pengajarannya, ini pengajaran Nabi Elia, akan mempersatukan lagi para ayah dengan anak-anaknya, sehingga mereka menjadi sehati dan sepikiran. Karena mereka akan tahu bahwa kalau mereka tidak mau bertobat, aku akan datang dan menghancurkan tanah mereka sama sekali. Jadi menghancurkan tanah, sebetulnya tanah tempat kita mendapatkan kebutuhan gitu maksudnya, ini dihancurkan. Kalau kita lihat ya, penekanan di ayat kutukan terjadi bila hati orang tua yang tidak berbalik ke anak-anaknya maupun sebaliknya. Dan hati anak-anak tidak berbalik ke orang tuanya. Kalau penekanan FAYH, tanah dihancurkan. Ini terjadi bila hati orang tua maupun hati anak-anaknya tidak mau bertobat. Dan mereka tahu resikonya. Kalau tahu resikonya, kenapa masih keras hati, kenapa masih tidak bertobat? Ya, kita curiga sama beberapa pertanyaan. Adakah mengalami kesulitan, mau tobat aja susah? Ya, siapa tahu memang susah. Nah, apa penyebabnya? Kemudian, apa dia sudah mencoba tapi gagal terus? Oh ya sudah, kenapa? Atau sebenarnya mau tapi ada tindakannya, nihilnya, nihil tindakannya. Jadi kalau tanah dikutuk atau dihancurkan, bagaimana kita merasakan taman Eden atau surga di rumah atau di komunitas kita? Jangan-jangan bukan taman Eden, taman satunya lagi, taman Eden. Kayak kita, kayak itu. Sekarang kita mau tahu kenapa? Kita coba cari tahu. Nah ini lagi 3 poin lagi, setiap mau tutup selalu diberikan gitu. Lepaskan pengampunan terhadap masa lalu kita, segera fungsikan imamat rajani di keluarga atau di komunitas, jadikan doa bersama sebagai keniscayaan. Jangan-jangan 3 poin ini adalah jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi. Tapi kita akan lihat itu. Nah kita sekarang coba lihat orang dewasa dulunya adalah anak-anak. Kita lihat peran ayah, ibu, dan anak. Jadi ketika dibahas peran ayah, ibu, dan anak, itu sebetulnya sosok, ya, figur harus perlu ada. Kalau figur ibu, ibunya tidak ada, siapa yang isi di situ? Jangan kosong. Kalau figur ayah, ayah kandungnya tidak ada, siapa isi di situ? Jangan kosong. Ya, demikian juga dalam keluarga. Kalau tidak ada anak, perlu figur anak. Nah, siapa yang isi di situ? Jangan kosong. Makanya ada keluarga rohani, ada anak angkat, ayah angkat, ibu angkat. Ya kalau figur-figur itu harus lengkap. Jadi kalau karena suatu dan lain hal
Misalnya seorang prajurit angkatan laut, dia nggak pulang, gimana? Tapi dia tidak bisa diam aja. Dia harus berusaha supaya figur ayah di rumahnya tetap ada yang isi. Misal minta tolong opa, minta tolong adiknya, minta tolong kakaknya, itu tetap ada yang isi di situ. Oke, kita lihat berikutnya. Ya, ada sebuah video bahwa Pak, aku tuh perhatiin papa terus ya. Nah, seorang anak bilang gitu. Atau dari papa sebetulnya dia bilang, Mah, aku juga perhatiin mama terus. Oke, kita coba lihat videonya. Untuk tolong diputarkan. Saya coba terjemahkan. Klik. Pertama. Nah, ya. Pak, You don't know it right now. aku ngeliatin bapak terus. But I want you to. Aku benar-benar lihat. What you love things you do. Aku ngeliatin semua yang papa lakuin. I want you to know how you treat people. Bagaimana cara papa melakukan orang? The way you treat me and my mom Perlakuan and my saya, sister. mama, sama anak perempuan bapak aku liatin loh. The way you live your life is having a big impact. Gimana papa jalanin hidup papa, itu ada efeknya ke aku loh. Gede malah. When it's time for me to choose a career and provide for my Pas saya pilih karir, sama saya mau isi kebutuhan keluarga saya nanti, saya lihat loh bapak kerja kayak gimana, terus saya pilih yang kayak gitu. the time you spend with me. Nah, kalau waktu saya sama bapak, itu masih saya rasa aman loh pak. Itu penting untuk saya. There are times in my life where I Kalau struggle with ada belokan salah dalam hidup saya mentok nggak bisa ngapa-ngapain. sure what to do. Saya nggak tahu. Saya ingat papa. I don't recall how you stood up for what was right. Saya ingat gimana bapak mau pertahankan apa yang papa benar. I know the choices you are making. Dan bagaimana bapak bikin pilihan-pilihan dalam hidup. Please don't be afraid Jangan takut kalau mau ngasih tahu papa salah, nggak apa-apa. to show me your mistakes. Ada kesalahan yang papa bikin, nggak apa-apa kasih lihat aja. Dad, are you listening? Pak, dengerin nggak? I know you. Aku lihatin loh. Watching to see if you really believe what you say about God. Aku ngeliatin, papa benar percaya nggak kalau katanya papa percaya Allah? Show me how to live like that isn't safe. Pokoknya tolong kasih lihat aku ngidupin hidup yang nggak enak, tapi aku tetap nyaman. Dad, Aku masih ngeliatin papa every day. setiap hari. You're teaching me how to live. Papa ajarin, Know it or Cara apa? not. dan semua cara untuk aku berpikir. Oke, demikian jadi video singkat sesuatu yang ada di hati anak-anak yang nggak mungkin dia bicara. Jadi next aja di situ ya. Terima kasih. Nah, kita mau lihat bahwa ada kehidupan awal anak-anak. Saya bukan lagi mau ngajarin bagaimana parenting anak, bukan begitu. Sebetulnya ujungnya saya mau lihat sebetulnya lagi kita jadi anak-anak. Ada yang salah kita bertindak atau tidak diperlakukan. Saya khawatir berbagai pilihan salah yang kita buat dan kita nggak bisa keluar dari sana itu datangnya dari luka masa lalu. Sekarang coba kita urut satu persatu. Jadi kehidupan awal anak-anak ini saya ambil dari Casey Carton di YouTube ada, ya linknya ada di bawah kalau bapak ibu mau lihat, mau periksa gitu. Dalam 6 tahun kehidupan pertama anak-anak yang paling dominan itu dampak ibu. Ya artinya kita dulu lagi umur 0 sampai 6, yang paling kita lihat dari ibu kita. Kemudian dari 6 sampai 11 tahun yang dominan itu dampak ayah. Ya. Nah di usia 8,5 tahun adalah waktu terbaik seorang anak menerima Yesus atau memberikan hidupnya kepada Yesus. Kenapa? Kalau kita lihat di tabelnya itu
Umur 8 dia sudah mengerti tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kayak apa ya? Intelektual dia udah bisa nangkep, udah bisa tahu roh tuh itu di umur 8. Sedangkan di umur 9 seksualitasnya sudah mulai berkembang, udah jadi berubah. 9 ini sebenarnya untuk anak perempuan, kalau anak laki-laki masih mundur di umur 11. Nah ini apa? Akan sangat tertolong bila anak punya hubungan yang kuat dengan Yesus sebelum mereka masuk usia perkembangan seksual. Jadi dia nggak kaget, dia betul-betul kalau dia ya dalam tanda kutip ya, bahasa sederhananya, aku sayang sama Tuhan Yesus, maka apa-apa dia coba luruskan dengan Tuhan Yesus dengan firman yang dia tahu pada saat itu. Ya kalau kita tidak mengalami ya sudah, kita paham. Paling kita mengerti apa yang mungkin jangan apa yang masih membekas di kita. Kalau kita tahu, kita mulai mengerti bagaimana how to fix it, bagaimana untuk memperbaikinya. Nah ini tentang sosok orang tua di kerohanian anak. Nah di sisi spiritual, perkembangan spiritual itu terjadi di masa dampak ayah. Jadi saya bilang bahwa yang saya maksud ayah adalah sosok ayah, yang saya maksud ibu adalah sosok ibu. Jadi kalau memang ayah kandung tidak bisa, itu jangan kosong, itu perlu diisi. Atau jangan kita berkaca sama diri kita sendiri, kita tidak ada mengalami kekosongan itu. Dampak ini juga, itu jangan kosong, sosok ibu harus diisi. Untuk di kita, dulu kita kosong sosok ibu, sekarang apa yang terjadi? Jadi perlu sosok ayah yang menunjukkan adanya kepemimpinan, contoh inisiatif, otoritas moral, dan kebenaran firman. Jadi dia bisa melihat ayah itu, oh bapak Allah bapak itu kira-kira kayak ayah saya, kayak papa saya. Ya, kita banyak cerita orang tuh lagi berdoa bapak kami, tahu-tahu di surga dikuduskanlah namamu. Kelewat bapak kami ya, apa sebut? Dia punya sesuatu memori masa lalu luka yang ketika dia ngomong bapak nggak keluar itu otaknya ngomong bilang bapak, mulutnya ngunci. Di surga kalau lagi ada khotbah hati bapak, makanya misalkan membenci, marah, nggak puas gitu ya. Jadi barangkali dia juga sadar. Nah, ini mungkin terjadi di masa yang dulu. Ketika dibilang bahwa dominan ini dampak ayah, sebetulnya butuh dukungan dan pembenaran dari sosok ibu. Ayahnya, bapaknya udah benar mendisiplin, ibunya bilang, bapaknya, bapakmu udah jangan dengerin, susah, nggak kompak. Ya. Jadi nggak bisa kalau memang tanggung jawab ayah, tapi hanya ayah yang bekerja. Ibu juga, ya, ibu menopang betul-betul supaya otoritas ayah yang dibilang kepemimpinan. Nah, anak lihatnya dari mana? Ayah memimpin ibunya kan? Kemudian inisiatif, ayah membantu ibunya. Kemudian keadaan firman, ayah mengupas firman, ibunya membantu. Ya. Jadi kerjasama dua sosok ini, sekali lagi saya bilang, sosoknya jangan kosong, harus diisi dan kelihatan kerjasama. Mungkin dengan sosok ibu yang lengkap, anak lebih mudah belajar tentang Roh Kudus. Ya. Kalau sosok ayah yang lengkap, anak lebih mudah menerima konsep Allah Bapa. Nah ini ada kemudian peran sosok orang tua di usia 6 sampai 11 tahun. Artinya kalau kita punya anak di umur segitu, ya kita bisa gunakan. Atau kalau kita ngajak ke belakang, kita di usia 6 sampai 11 tahun, apa yang terjadi dari sisi ini? Yang pertama, afirmasi. Ya, anak perlu diinsyaratkan mereka tuh unik, khas, satu-satunya di dunia, berharga, mulia di mata Allah, apalagi di mata orang tuanya gitu. Sehingga jangan minder. Kemudian ada ruang spiritual. Kalau mereka merepotkan kita dengan berbagai pertanyaan, rasa penasaran rohani, bersyukurlah. Jadi rohaninya kelihatan lagi bertumbuh, efeknya begitu, rewel. Kemudian pendidikan seksual, ajarkan sopan santun dan penghormatan kepada lawan jenis. Kemudian cerdas emosi, ajarkan kasih Allah supaya terampil mengatur emosi
Karena di usia itu pasti banyak tekanan emosi di lingkungan sekolah atau lingkungan komunitasnya, peer pressure gitu ya. Kemudian identitas, ingatkan terus bahwa mereka dari Allah dan milik Allah. Jadi nggak aneh kalau saya mematuhi firman Allah. Karena saya dari Allah, saya milik Allah. Nggak masalah dong saya mematuhi firman Allah, bukan kemauan atau tekanan kelompok. Nah, apabila kita di usia segini ada yang bermasalah katakanlah, maka kita tahu kita memperbaiki diri mulai dari mana. Itu intinya. Nah, Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 ini saya bacakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi apa yang kuperintahkan itu hukum Allah, Taurat ya, tapi dalam hal ini hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan. Haruslah engkau perhatikan. Jadi orang tua harus memperhatikannya ini dulu supaya lihat sih. Jadi itu tuh kita perhatikan kita. Haruslah engkau, ini saya biruin, engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berat. Tapi ya, ayolah kita jujur lah. Bukan anak minta kita jadi orang tua, kita yang mau anak ada. Sudah dibayar harganya. Bayar harganya. Ini yang online, saya mau panggil anak-anak, saya mau bilang sama yang online. Kalau anak-anak kita di luaran udah bertempur lah, udah berjibaku, kemudian jadi sosok yang kalah di luar, dia pulang, kemudian dia cerita, Anda tempatkan dia dalam posisi kalah. Saya tanya sekarang, dia mau lari kemana? Saya mau pilih hati anak-anak, dia mau lari kemana? Kalau di rumah masih salahin dia. Biarkan rumah jadi safe house, ya, tempat berlindung, berlindung. Biarkan rumah jadi surga. Orang tua masih capek lah, pulang kerja dia datang lah. Itu gimana? Kalau kita pulang kerja dia mikir gitu, menjauh dari kita. Dan jangan, kita jadi berasa enak. Kalau pulang kerja dia keluar disambut, dia peluk. Ini orang masih ingat main peluk aja. Atau ya di masa saya dulu masih jadi remaja, dia bisa pernah lihat ada yang protes. Kalau gua pulang, kalau bapak gua pulang, yang dipegang pertama anjing. Kita nggak dicari. Saya kasih ingat curhatan kayak gitu dia. Kita nggak ditanya, udah makan belum? Tapi kalau makanan anjing gak dibeliin, marah lu dia. Kalau kolam ikan gak dikuras, marah lu dia. Nah, kenapa engkau dibirukan ini? Kata engkau menunjuk kepada orang tua, pihak di dalam rumah. Jadi bukan sekolah, bukan lembaga-lembaga di luar. Tuhan secara eksplisit kasih tanggung jawabnya ke orang tua. Berat Bapak Ibu, betul. Saya bersaksi berat, tapi kalau berani menghadirkan anak, berani minta, berani dapat, berani juga bayar harganya. Alasannya apa? Coba ganti posisikan kita jadi anak. Kan kasihan kalau begitu ya udah. Pasti jungkir balik, ya udah jungkir balik itu mereka lah. Kalau saya ingat cerita begini, Dimasuk bilang, Tuhan usia kami paling kuat 70 tahun, paling 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya, pasti kita nanti akan ada di ranjang kematian ya. Ranjang kematian, terus kayak film lewat kehidupan gitu. Terus kita mau ngomong apa? Berharap siapa ada di samping? Bos, direktur, habib, manajer, supervisor, apalah pokoknya. Orang-orang pekerjaan mau datang kelilingin kita, lagi kita mau sekarang. Saya kan pasti sekarang, Bapak Ibu juga pasti sekarang. Akan ada waktunya. Cuma di saat-saat terakhir, siapa yang ada di situ? Yang paling mungkin pasangan ya. Kalau dia nggak duluan, pasangan boleh duluan. Ya anak-anak, betul nggak? Anak-anak atau keluarga atau orang-orang yang intim sama kita, yang akrab, atau mungkin tetangga.
harapan kita yang di sekeliling kita anak-anak. Terus melihat muka mereka, kita ingin kesalahan kita karena kita nggak jadi waktu untuk mereka, karena kita nggak hadir dalam saat-saat terpenting mereka. Terus kita mau meninggalkan dunia dalam kondisi kayak begitu. Nah, karena ini belum terjadi nih, mudah-mudahan masih lama ya. Jadi ada waktu kita untuk setting prioritas lagi yang baik. Setting prioritas itu bukan berarti jadi nggak kerja, jadi menghilangkan pekerjaan, enggak. Pekerjaan tetap maksimal. Tapi kita korbankan kesenangan kita, waktu istirahat, waktu santai, hobi-hobi kita berikan kepada keluarga. Supaya ketika kita beranjak kematian, meninggal dengan senyum lebar, bukan dengan penyesalan. Jadi kalau kita mengingatkan itu, kuat Bapak Ibu ada itu, kuat. Ya, saya curhat aja lah. Berangkat dari rumah jam 3 pagi sampai rumah jam 11 malam. Berangkat lagi jam 3 pagi. Habis itu kerja. Terus anak-anak minta di bangku. Marah sih marah, tapi kan nggak boleh keluar di mulut. Tahan, betul-betul harus manis ucapan. Anak sebagainya kita berbincang normal saja. Kenapa? Yang datang biji mata Allah, saya takut juga. Macam-macam biji mata Allah, God will strike you. Nah, jadi itu. Oh ya udah, kenapa saya orang saya kayak gitu sama Tuhan? Main datang-datang aja, dosa bertumpuk datang aja ya gitu juga. Datang. Nah, ya kasusnya misalnya bukan cuma anak, adiknya datang, kakaknya datang. Jadi set prioritas, kemudian jangan takut untuk capek, jangan takut untuk lelah. Ya gitulah kira-kira curhatan saya. Ya. Kalau anak datang masih minta di pangku, saya ingat sebuah ayat ya. Tetapi anak yang di pangkuan bapak dialah yang menyatakan bapak. Ya, ayat itu ada kata di pangku. Jadi sedekat itu harusnya hubungan orang tua anak. Masih mau di pangku dia. Nah, kemudian saya masuk ke ini, kelalaian sosok ayah dan sosok ibu. Ini di grafiknya ada angka 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian di angka 1 tahun menanamkan keintiman, jadi together sama ibu, ya kan yang menyusu ya. Kemudian merawat dan mengasuh dan seterusnya gitu. Nah kita lihat yang bagian kanan, awal kelahiran keintiman itu penting antara ibu dengan bayi. Kalau menurut saya yang begini nggak bisa diganti sosoknya, atau bisa diganti. Ya kalau bisa diganti ya apa? Pokoknya jangan kosong sosoknya. Bila lalai, anak akan bergumul untuk dapat dekat dengan seseorang. Dia mau dekat sama seseorang enggak. Bila terjadi sebelum bayi berusia 6 bulan, bagaimana nanti nasib masa depan pernikahannya? Jadi di future marriage, kalau Casey Carson, future marriage, ketika di masa depan dia menikah, ada luka ayah dan luka ibu. Ya, nah, masalah perkawinan ya yang banyak dibilang munculnya karena komunikasi, konflik atau seks. Tapi bagaimana kalau bukan karena ini sebenarnya? Itu karena luka-luka yang belum sembuh. Nah kemudian pada umur 2 atau 3 tahun pengasuhan itu penting. Bila lalai, anak akan bergumul untuk memperoleh penerimaan. Jadinya di mana? Di lingkungannya dia yes man. Dia takut banget kehilangan penerimaan dari teman-temannya. Maka dia manfaatkan betul-betul. Nah umur 6-8 tahun pengakuan itu penting. Kalau lalai, anak akan bergumul untuk memperoleh rasa percaya diri. Nah bagaimana menjalani hidup yang didominasi perasaan minder atau selalu merasa jadi korban. Nah itu kemudian ini ya, mau repot kayak gimana, bukan repot, mau ada masalah kayak gimana, gak usah khawatir ya. Rafa akan menyembuhkan masa lalu. Di dalam keterbatasan kita, ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, dia berserulah kepada Tuhan. Tinggal itu satu-satu. Tuhan, saya udah coba semua cara, tapi memang tinggal begini. Ya sudah, berseru sama Tuhan. Kalau kebutuhan dasarnya, kalau luka-lukanya adalah penolakan, dari kolom kedua luka-lukanya penolakan, ya Tuhan bilang ya dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi kita pulih dulu. Kalau gara-gara itu
kita pilih. Semua boleh menolak, Tuhan tidak. Kemudian kalau luka-lukanya itu ragu-ragu, tidak cakap. Nah ini di Keluaran 4 ayat 10, Musa membantah Tuhan. Ini jadi ingat saya. Jadi saya bersaksi bahwa ayat 12 itu betul. Tuhan akan kerjakan kalau kita bilang iya setiap kali Dia kasih kita tugas yang harus diselesaikan. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba pun tidak, sebab aku berat mulut dan lidah. Jadi Tuhan menjawab, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Jadi Tuhan menegur perbantahan ini. Jadi jangan bantah. Kalau Tuhan suruh jangan bantah. Ya saya juga mengalami, jadi jangan bantah. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kalau Tuhan kirim, Dia tanggung jawab. Kemudian kalau luka-lukanya itu merasa murahan atau minder, Tuhan bilang dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi kau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi kita mudah-mudahan pulih dari luka-luka ini ya. Di umur segini kita pasti tahu lah kita memahami luka yang mana. Jadi berseru sama Tuhan, kita minta pemulihan. Sedangkan red flag atau green flag ya, untuk persiapan menikah. Jadi kalau kita ngerasa berkomunitas jangan sendiri itu dengan cara menikah, ya hati-hati, persiapkan dengan baik. Untuk calonnya amatilah, calon kita bermasalah tak dengan luka ayah, luka ibu, dan lain-lain. Nah dia bisa mengatasi atau tidak? Sudah menang nggak dia dari insecurity-nya dia? Kan Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi sepadan atau tidak? Kalau masih kena dengan luka-luka, bagaimana dia bisa mengatasi atau tidak? Nah, supaya jangan seorang diri, apakah jawabannya dengan menikah? Ya bisa bisa tidak. Bisa menikah, bisa juga tidak. Yang Yesus bilang, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian, atau dijadikan demikian oleh orang lain, atau oleh karena kerajaan sorga. Tapi kalau bagi kita jawabannya adalah menikah, ya sudah. Perhatikan tadi ya masalah sepadan. Tetapi untuk gabung dengan komunitas seiman wajib. Mau menikah mau nggak wajib gabung komunitas seiman. Jadi itulah untuk tidak sendirian. Tuhan bilang dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia. Jadi untuk masuk pernikahan Tuhan membangun, Tuhan membawa. Nah bagaimana dibangun Allah ya supaya berakar dan mengerti isi hati Allah, supaya bertumbuh dan berbuah, supaya semakin kuat rohnya. Jadi Allah semakin berkenan. Bagaimana caranya kita ikut di bawah Allah? Dia bergerak bersama Allah. Dia perluas wilayah pelayanan atau wilayah kerja yang bersama Allah. Kayak doa Yabes ya, memberkati berlimpah-limpah dan memperluas daerah itu. Dan pemberian yang baik itu berasal dari atas. Jadi kita tahu Tuhan tidak mungkin kasih yang tidak baik. Dan tumbuh kairos Tuhan setiap untuk segala sesuatu ada masanya. Nah ini lagi ya, lepaskan pengampunan terhadap masa lalu kita, segera fungsikan imamat rajani di keluarga dan jadikan doa bersama sebagai keniscayaan. Nah, saya cepat ke roh dan kuasa Elia, bertobat serta menjadi sehati dan sepikiran, kayak ayat yang tadi. Nah, ibadah, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri jangan dicemarkan oleh dunia. Jadi esensi ibadah di Yakobus 1 ayat 27 ini kalau lebih luas mengisi kekosongan sosok orang tua. Ya.
baik di anak kita sendiri, di keluarga, di rumah kita, atau di rumah yang tidak beruntung ya, yaitu piatu. Kemudian mengisi kekosongan peran komunitas, baik terhadap pasangan kita sendiri maupun sesama yang karena kondisinya dia sendiri. Kemudian tegas tidak ikut arus dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang tulus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Jadi itu sih kan, nggak sendiri aja gitu. Mari kita isi kekosongan yang ada di mana, kita isi. Atau kita minta bantuan, atau bantuin dong, isi. Jangan kosong, sosok ini jangan kosong. Nah ini yang terakhir, ini harusnya baru disampaikan sekarang. Tapi disampaikan berulang-ulang, mudah-mudahan 3 poin ini boleh dapat tempat di memori Bapak Ibu. Lepaskan pengampunan terhadap masa lalu kita. Ya Bapak Ibu nggak punya pilihan kita. Pengampunan itu, memaafkan itu buat kita, bukan buat yang bersalah. Ya. Kalau kita mengampuni, yang bikin masalah tetap tidur enak-enak, normal kita yang udah tidur. Ini nggak punya pilihan kita. Lepaskan pengampunan. Seberat-beratnya apa ya, lepaskan pengampunan. Cek luka ayah atau luka ibu yang pernah kita derita. Jadi saya mengajak, yuk kita ampuni baik ayah kita maupun ibu kita. Kalau memang ada luka yang disebabkan oleh kelalaian, mereka nggak tahu kok, nggak sengaja, tapi luka itu ada. Kalau mereka sudah meninggal, ya kita berdoa untuk mereka. Kalau mereka sudah ada, mungkin kita bisa membuktikan pengampunan itu dengan menghubungi telepon atau bagaimana gitu. Tapi lepaskan pengampunan. Ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Semoga dengan mengampuni, Allah melepaskan luka-luka itu, Allah menyembuhkan luka-luka itu. Entah yang salah juga pasangan, entah juga mungkin anaknya yang salah, entah cucunya yang salah. Lepaskan pengampunan, lepaskan, tidak punya pilihan lain. Kemudian segera fungsikan imamat rajani di keluarga atau komunitas. Dari pengalaman saya Bapak Ibu, kita nggak bisa nunggu sampai saya ngerti teologi, nggak bisa Bapak Ibu. Kapan mulai harus mulai. Itu memang tempatnya orang tua, nggak bisa kalau nggak diisi sama orang tua. Ya, mau terbatas secara teologi, aku maju aja. Kita cuma tahu satu kitab, udah maju dulu. Makanya ada pertemuan-pertemuan pemuritan oleh Bapak Gembala diajarkan doa. Jadi roh kita dibangun, teologi kita dibangun, itu untuk dibawa pulang. Saya suka nonton teologi dari itu, kenapa? Karena saya itu modal saya ke istri saya, ke anak saya. Gimana saya mau meluruskan mereka berdasarkan firman? Saya juga firmannya terbatas. Tapi nggak bisa nunggu Bapak Ibu. Terbatas apapun ambil, karena iblis dia hijack, dia membajak, dia isi dengan segala penipuan dia. Nah, keluar dari penipuan dia, Bapak Ibu, termasuk yang Bapak Ibu yang dalam online, ambil posisi menjadi imamat rajani di rumah. Gak punya pilihan juga. Ya, jangan iblis yang isi-isi terus lewat segala macam. Saya belum bahas tentang teknologi, nggak sempat sebetulnya. Teknologinya masuk dan banyak sekali pintu-pintu yang kita susah. Makanya kita isi Bapak Ibu, kita isi. Harganya mahal, pasti mahal. Capek, pasti capek. Nanti kita akan nangis Tuhan, aku gak punya waktu sama sekali gara-gara begini untuk diriku sendiri. Mending nangis begitu deh, daripada nangis Tuhan, anakku begini, anakku begini. Ya kan logika aja betul kan? Daripada kita nangis Tuhan, istriku begini, Tuhan, suamiku begini. Mending kita nangis Tuhan, gak ada waktu untuk diriku sendiri. Ya, berarti begitu kan? Jadi kita pilih, kita mau susah yang mana? Mau repot nanti atau mau repot sekarang? Kalau mau repot sekarang bisa dicicil bebannya. Kalau repot nanti bertumpuk, kuat nggak nanti memikulnya? Jadi mungkin saya sampaikan ini, fungsikan imamat rajani di keluarga ataupun di komunitas. Misalnya, saya punya adik-adik, sudah saya menjadi imam bagi mereka, fungsikan untuk apalagi kayaknya bisa keluarga rohani, pembapaan secara rohani, kakak rohani itu dalam komunitas fungsikan. Udah gak bisa nunggu. Aduh, saya gak ngerti firman. Enggak, itu masalahnya. Tuhan bukan tunjuk orang tua jadi imam, bukan karena dia ngerti firman, karena Tuhan tunjuk. Karena posisinya sebagai orang tua, udah itu aja. Isi. Dan kewarasan kita juga.
entah kita sebagai anak atau kita sebagai orang tua, isi biar kita waris juga. Nah, efek sampingnya ya orang-orang yang kita naungi atau kita yang dinaungi itu juga bisa bertumbuh dengan baik. Isi, makanya segera fungsikan Imam Ad-Darajani. Kalau seorang laki-laki bisa diperlakukan sebagai raja di rumah, dia nggak akan nyari kekuasaan pengakuan maksudnya di luar. Udah cukup. Jadi orang luar mengakuin syukur, ngakuin nggak apa-apa, lopang hidupnya di rumah udah terpenuhi. Ketika istri didengarkan di rumah, dia nggak cari teman-teman curhat yang lain, karena suaminya telinganya siap. Jadi kebutuhannya dipenuhi di rumah. Kalau saya udah makan di rumah, saya nggak ke warteg, misalkan gitu ya. Jadi kalau kebutuhan saya sudah terpenuhi di rumah, saya nggak aneh di luar. Istri saya terpenuhi di rumah, dia aneh di luar. Anak saya juga salah. Demikian juga kalau kita sebagai anak ke orang tua gitu ya, kita penuhi. Ini kan orang tua pengen diakui, oh ya bapak atau ibu, ini saya anak, gimana kabarnya? Kita sapa, kemudian kita berikan pengakuan bahwa dia orang tua. Ketika dia penuh kayak gitu, kalau kita kesal sama dia dan dia salah secara firman, saya percaya Allah tidak diam. Allah akan memulihkan. Ya, karena kita kan rekan sekerja Allah. Ya, kita bekerja bersama Allah. Kita pengen Allah lakukan bagiannya sampai dengan mujizat-mujizat, tapi kita juga lakukan bagian kita. Ya. Bisa jadi solusinya bukan datang dari hasil kerja keras kita. Itu sering banget terjadi. Bukan dari hasil kerja kita solusinya muncul, tetapi karena kita bekerja demikian kerasnya bersama-sama dengan Allah, akhirnya tergeraklah hati Allah oleh belas kasihan. Siapa orang nih? Dia sebetulnya arahnya salah tuh. Tapi dia berusaha penting untuk dia, ya. Oke, saya bantu. Begitu. Jadi ujung dari kerja keras itu sebetulnya karunia Allah. Jadi kita nggak pernah tahu, nggak boleh ngerasa bahwa segala yang kita peroleh itu hasil kerja keras kita. Bukan, Bapak Ibu. Ketika kita kerja keras, Allah izinkan kita menikmati buahnya. Bagaimana kalau potong? Kita bisa aja. Atau bagaimana kalau buahnya cuma satu, tapi Allah izinkan datang 10 atau 5, itu bisa aja. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja keras. Kemudian jadikan doa bersama sebagai keniscayaan. Jadi Bapak Ibu, entah bagaimana yang terjadi di kita untuk pemulihan luka-luka ini, kalau pergi psikolog itu datang bolak-balik berapa kali gitu. Saya percaya kita punya Allah yang luar biasa dan kalau bekerja secara tuntas. Jadi saya menyarankan betul-betul suami istri bersatu berdoa bersama-sama memulai pemulihan. Suami istri bersatu berdoa. Pertolongan Allah turun, mujizatnya nyata, dan itu bukan karena kita layak, tapi semata-mata karena kasih kemurahan Allah. Ya, demikian saya undang Imam Musik untuk ke depan. Kita akan berdoa untuk menutup khotbah. Mari berdoa. Bapa di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Tuhan, sungguh kami butuh jadi ciptaan baru. Hamba-Mu ini berdoa dalam segala keterbatasannya. Tuhan yang mampu melihat sampai ke relung hati terdalam. Allahku Allah yang sanggup memulihkan. Melihat dari surga anak-anakmu yang berseru-seru Tuhan, tidak punya lagi tempat kami berseru-seru selain kepadamu ya Allah. Satu-satunya ya Tuhan kami berseru kepadamu. Bela
sendiri, bagi keluarga kami, bahkan bagi komunitas maupun bagi lingkungan kami. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang berkemenangan di dalam keluarga kami maupun di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih dan lewat hidup kami, lewat keluarga kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami juga rindu Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami terlalu percaya Kau membuatnya berhasil bahkan beruntung. Di dalam nama Yesus, kalau kita yang siap memberi persembahan sama-sama katakan amin. Saya akan membacakan beberapa sebentar sebagai semangat dijalankan Bapak Ibu. Gereja JKT Pelayanan Tanjung Jakarta Utara tanggal 10 November 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Jenny Mulyadi MT yang telah memberitakan kabar baik dan sukacita kepada kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan Jemaat bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam pelayanan penyerahan anak baptisan selam, konseling bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan dan kedukaan, dapat menghubungi pekerja yang ada. Kami juga mengucapkan selamat atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan rutin Gereja JKT Rumah Doa diadakan setiap Jumat pertama dan ketiga. Pemulihan diadakan setiap Jumat kedua dan keempat pukul 7 malam di lantai 1 gedung BTP. Seluruh pelayan Tuhan dan sidang jemaat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur, dapat menabur dalam bentuk perpuluhan, buah sulung, diakoniam, pelayanan visi, pembangunan gereja dan lain-lain, dapat mentransfer ke rekening gereja JKI BTP. Bagi jemaat yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari, kami gereja BTP mempunyai operasi dapat menghubungi investor. Dengan penuh sukacita, jemaat kami mengundang kembali untuk dapat hadir di ibadah raya minggu depan di jam yang sama di tempat ini. Pengumuman Natal khusus jemaat JKT tempat yang Park Resort Bogor tanggal 13, 14, 15 dengan kontribusi dewasa 100.000 dan anak-anak 50.000 sudah boleh mentransfer ke rekening gereja JKI dan Tanjung Priok atau sudah boleh dicicil dari sekarang karena timing pembayaran itu di tanggal 5 Desember ya Ibu. Jadi sebagai tanggal PPP boleh cicil Bapak Ibu ya. Ada yang sudah boleh gajian boleh transfer. Terima kasih nih buat Kakak Deran nih. Ini video buatan Kakak Deran. Siapkan diri Bapak Ibu untuk berlibur bersama dan menikmati hadirat Tuhan dalam Natal bersama JKI BTP. Puji nama Tuhan, demikian durasi tentang villa yang akan kita tempatkan selama 3 hari malam. Biasanya kita akan berdoa syafaat kepada yang berdoa saya. Persilakan. Tuhan, mari kita siapkan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami yang lama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam malam hari Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi duka yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk
Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan terus ada atasnya Tuhan. Wibawa ilahi terus ada atas Pak Iksan Tuhan. Kemanapun kakinya melangkah untuk melayani Tuhan, tanda-tanda heran terus ada bersamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, ketiga anaknya dan mantunya ya Bapa. Biarlah keluarga Pak Gembala kami terus ada di dalam lindungan Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan ya Tuhan, Engkau buat berhasil ya Bapa. Demikian juga dengan Ibu Mary Tuhan. Terima kasih berkati Ibu Mary sebagai Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Engkau terus beri dia roh doa ya Tuhan, kepekaan yang lebih lagi atas Ibu Mary Tuhan. Hikmat, sukacita, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan terus ada atas Pak Gembala dan Ibu Mary dan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk Pak Gembala kami ya Bapa. Engkau terus memberkati pelayanannya, perbesar Tuhan kapasitas Pak Gembala Tuhan. Biarlah melalui kehidupannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir maupun live streaming Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap jemaat yang ada ya Bapa. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, diberkatilah suami yang ada, diberkatilah istri yang ada Tuhan, diberkatilah anak-anak kami semuanya Tuhan. Biarlah kami semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan, tangan-tangan kami yang kami kerjakan, Tuhan yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan kasih karunia Tuhan yang sudah ambil bagian melayani malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Engkau yang perhitungkan setiap jeri lelah mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan untuk terus maksimal melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bersepakat untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk presiden dan wakil presiden yang baru. Terima kasih Tuhan untuk visi misi untuk bangsa Indonesia Tuhan, menuju Indonesia emas ya Bapa. Berkati pemerintahan yang ada ya Tuhan, berkati Tuhan seluruh kabinet yang sudah terbentuk ya Bapa. Biarlah semuanya Tuhan memerintah dengan roh takut akan Tuhan. Engkau yang berikan hikmat kepada pemerintahan yang ada Tuhan, sampai RT RW sekalipun ya Tuhan. Biarlah ada roh takut akan Tuhan atas pemerintahan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk wilayah tempat kami tinggal ya Bapa, Jakarta Utara ya Tuhan. Berkati tempat kami ya Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan sempurna atas tempat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau pulang, penyertaan Tuhan juga sempurna atas kami. Diberkatilah kami Tuhan 1 minggu ke depan. Tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa dan kendalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami tutup ibadah kami mau sempurnakan dengan doa Bapa kami. Jemaat diundang berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk 3 hal yang kami pelajari sore hari ini ya Tuhan. Keluarga yang berkemenangan adalah keluarga yang melepaskan pengampunan terhadap masa lalu kami Tuhan. Keluarga yang berkemenangan adalah keluarga yang imamat yang rajani. Keluarga
keluarga yang luar biasa Tuhan. Keluarga yang berkemenangan adalah keluarga yang memiliki mesbah doa di dalam keluarganya ya Bapa. Terima kasih untuk 3 hal yang sudah diajarkan kepada kami Tuhan. Biar kami yang mendengarkan pengajaran ini semuanya diberkati Tuhan, dan ini menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beranjak keluar dari tempat ini Tuhan, dan sebelum kami beranjak keluar kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Mari saudara katakan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surga, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selama hari Minggu Shalom.